Hai, kembali lagi dengan saya Putri Natalia Situmorang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas rumus penelitian. Ada beberapa rumus yang digunakan saat penelitian. Yang pertama, rumus Lovin. Rumus Lovin ini biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakanlah untuk meneliti pada sampel dari populasi objek yang besar tersebut. Secara umum dapat diartikan bahwa rumus Lovin merupakan suatu sistem matematis yang digunakan dalam menghitung jumlah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara spesifik. Adapun rumusnya yaitu ukuran sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali margin of error pangkat 2. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Rumusnya sangat mudah dipahami dan diterapkan, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat. Efisien, memungkinkan perhitungan ukuran sampel yang cepat dan praktis. Kekurangannya, kurang presisi, karena tidak mempertimbangkan variabilitas dalam populasi. Hasilnya mungkin kurang akurat dibandingkan metode yang lebih kompleks. Asumsi homogenitas, mengasumsikan bahwa populasi relatif homogen yang mungkin tidak selalu benar dalam praktiknya. Kemudian rumus Wibisono. Rumus Wibisono adalah teknik pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, sehingga jumlah sampel tidak diketahui dan dipastikan. Maka peneliti menggunakan penentuan populasi dengan rumus Wibisono dalam Ridwan dan Akdon, yaitu apabila nilai tidak diketahui dapat menggunakan standar defisiasinya sebesar 0,25. Adapun rumusnya yaitu jumlah sampel seluruhnya sama dengan z-skor standar dikali standar defisiasi bagi 2 dikali standar defisiasi dibagi tingkat kesalahan pangkat 2. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, terukur dari sisi presisi, relevan bila populasi sangat besar atau tidak diketahui, memiliki dasar teori statistik. Kekurangannya, asumsi standar defisiasi bersifat arbitrer atau umum, tidak menjamin representatif sampel dalam praktik sampling. Sensitif terhadap pilihan tingkat kesalahan dan tingkat kepercayaan, dan tidak mempertimbangkan desain sampel kompleks atau stratifikasi atau populasi klaster. Kemudian rumus Taro-Yamane. Rumus Taro-Yamane merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian dengan cara mengurangi efek bias dari populasi yang besar. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Taro-Yamane pada tahun 1967 dan sejak itu telah menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian. Rumusnya, ukuran besar minimal sampel sama dengan 1 dibagi jumlah populasi sasaran yang diketahui dikali tingkat ketepatan pangkat 2 ditambah 1. Kelebihannya, sederhana dan mudah digunakan, efisiensi waktu dan sumber daya, relevan untuk populasi terbatas, presisi yang bisa dikontrol lewat peneliti. Kekurangannya, hanya cocok jika populasi diketahui, asumsi homogenitas populasi, tidak memperhitungkan variabilitas proporsi, sensitif terhadap margin error. Kemudian rumus Isaac dan Mikhail. Menurut Kuncojono Jojo 2009, apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran, namun cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi. Adapun rumusnya yaitu jumlah sampel sama dengan C kuadrat dikali peluang benar dikali peluang salah dibagi derajat akurasi pangkat 2 dikali jumlah populasi dikurang 1 ditambah C kuadrat dikali peluang benar dan dikali peluang salah. Kelebihannya, memperhitungkan tingkat kesalahan secara eksplisit, menghitung proporsi keberhasilan atau kegagalan, dapat memberikan sampel yang lebih besar bila populasi besar. Tabel acuan siap pakai. Kekurangannya,
Kebutuhan data tambahan atau asumsi lebih banyak, asumsi distribusi dan homogenitas. Ukuran sampel bisa sangat besar atau tidak praktis dan sensitif terhadap pilihan tingkat kesalahan dan asumsi. Kemudian rumus cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini digunakan menggunakan rumus Lemeshow et al. Adapun rumusnya yaitu besaran sampel sama dengan statistik Z pangkat 2 dikali perkiraan proporsi dikali 1 dikurang perkiraan proporsi dibagi delta kuadrat dikali jumlah populasi dikurang 1 ditambah statistik pangkat 2 perkiraan populasi dikali 1 dikurang perkiraan proporsi. Kelebihannya didasarkan pada prevalensi atau proporsi, mengandung margin error dan tingkat kepercayaan, cocok untuk populasi terbatas dan finite, menghitung desain sampling. Kekurangannya tergantung pada estimasi prevalensi yang mungkin tidak akurat, asumsi independensi antar responden yang tidak terpenuhi, sensitivitas margin error dan tingkat kepercayaan, dan tidak selalu cocok untuk variabel outcome yang bukan proporsi. Kemudian rumus case control. Rumus case control adalah rumus yang digunakan untuk mencari besaran sampel, terutama jika menggunakan ukuran proporsi. Bila sampel untuk penelitian, case control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kadang-kadang peneliti membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol. Tidak harus 1:1, tetapi juga bisa 1:2 atau 1:3 dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun rumusnya yaitu besaran sampel minimal sama dengan nilai distribusi normal baku dikali akar 2 proporsi dikali 1 dikurang proporsi ditambah nilai distribusi normal baku dikali proporsi pada kelompok kasus dikali 1 dikurang proporsi pada kelompok kasus ditambah proporsi pada kelompok kontrol dikali 1 dikurang proporsi pada kelompok kontrol dibagi proporsi pada kelompok kasus dikurang proporsi pada kelompok kontrol pangkat 2. Kelebihannya, efisiensi dalam penelitian penyakit atau kejadian yang relatif jarang, kontrol terhadap kekuatan statistik dan error tipe 1 dan 2, fleksibilitas dan perbandingan kasus dan kontrol, cocok untuk penelitian retrospektif. Kekurangannya tergantung pada estimasi OR dan proporsi paparan yang mungkin tidak akurat, sensitif terhadap pemilihan power dan tingkat signifikansi, dan tidak bisa menghitung insiden langsung atau resiko absolut. Kemudian rumus kohort. Pada penelitian kohort, yang dicari adalah jumlah minimal untuk kelompok exposure dan non-exposure atau kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jika yang digunakan adalah data proporsi, maka untuk penelitian kohort, nilai PO pada rumus sebagai proporsi yang sakit pada nilai yang tidak terpapar, dan P1 adalah proporsi yang sakit pada populasi yang terpapar, atau nilai P1 sama dengan PO dikali RR atau relative risk. Adapun rumusnya yaitu nilai jumlah sampel tiap kelompok sama dengan 2 dikali nilai pada distribusi normal tingkat kemaknaan pangkat 2 ditambah nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kekuasaan pangkat 2 dikali nilai pada distribusi normal tingkat kemaknaan pangkat 2 dibagi mean outcome kelompok tidak terpapar dikurang mean outcome kelompok terpapar pangkat 2. Kelebihannya dapat menghitung resiko relatif atau relative risk
insiden atau efek berbeda antara terpapar dan tidak terpapar. Data outcome lebih terpercaya, bisa menggunakan data kontinu atau proporsi. Kekurangannya, sampel mungkin besar atau mahal, asumsi varians yang harus valid, waktu yang lebih lama, dan masalah biaya dan logistik. Kemudian rumus eksperimen. Menurut Supranto, untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL, acak kelompok atau faktorial secara sederhana. Adapun rumusnya yaitu banyak kelompok perlakuan dikurang 1 dikali jumlah replikasi dikurang 1 lebih besar dari 15. Kelebihannya sederhana dan praktis, memberi batas minimal ulangan, dapat digunakan di berbagai desain eksperimen, mengantisipasi kehilangan unit eksperimen. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan power atau ukuran efek, mengabaikan variabilitas data, bersifat umum, tidak spesifik bidang penelitian, bisa tidak cukup pada desain kompleks. Kemudian, rumus Guy dan Deal. Guy dan Deal berpendapat bahwa sampel harus sebesar-besarnya. Pendapat Guy dan Deal ini berasumsi bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisasi. Namun, ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitian. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimalnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, maka sampel minimalnya adalah 30 subjek. Kelebihannya, simpel dan mudah dipahami, memberikan benchmark minimum, fleksibilitas berdasarkan jenis penelitian, memperkuat representatif dan generalisasi. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan power statistik, kurang spesifik untuk konteks penelitian, risiko underestimation dalam penelitian, dan potensi pemborosan bila dianggap harus banyak. Kemudian, rumus Ross-Choi. Menurut buku Research Method for Business dalam Sugiono, persyaratan tentang ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini antara 30 sampai 500. Bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria dan wanita dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori sedikitnya 30. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, maka jumlah anggota sampel minimalnya 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, jika menggunakan kontrol eksperimen yang ketat, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Adapun rumusnya yaitu variabel dikali paling kecil dengan 10. Kelebihannya, panduan yang mudah dipahami, memastikan jumlah minimum untuk kategori, kesesuaian untuk analisis multivariat, memberi batasan atas dan bawah. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan ukuran efek, batasannya bersifat umum, dan kurang fleksibel untuk penelitian dengan desain khusus atau variabel banyak. Kemudian yang terakhir itu rumus Krejci dan Morgan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang sedang diteliti. Penentuan besaran sampel menggunakan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Krejci dan Morgan, sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian. Adapun rumusnya yaitu ukuran sampel sama dengan C kuadrat dikali ukuran populasi dikali proporsi populasi dikali 1 dikurang proporsi populasi dibagi ukuran populasi dikurang 1 dikali C kuadrat ditambah C kuadrat dikali proporsi populasi dikali 1 dikurang proporsi populasi. Kelebihannya, cepat dan praktis untuk populasi yang diketahui, standarisasi terhadap margin of error, menghindari kesalahan oversampling. Kekurangannya, asumsi default yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi, tabel yang tidak memiliki fleksibilitas, kurang cocok bila populasi sangat kecil atau sangat besar di luar rentang tabel. Nah, sama seperti video sebelumnya, saya sudah menyediakan 3 kasus. Yang pertama,
Kasus yang pertama, peneliti menggunakan 4 perlakuan diet. Hitunglah jumlah ukuran minimal atau R menurut aturan eksperimen. A4, B5, C6, D7, E8. Jawabannya C. Kenapa C? Diketahui T sama dengan 4, maka rumusnya T dikurang 1 dikali R dikurang 1 lebih kecil dari 15. T-nya kan 4, jadi 4 dikurang 1 dikali R dikurang 1 lebih besar dari 15. 4 dikurang 1 kan 3. 3 dikali R dikurang 1 lebih besar dari 15. Maka jadi R dikurang 1 sama dengan 15 dibagi 3. 3-nya pindah ke bagian kanan. 15 dibagi 3 kan sama dengan 5. Jadi R sama dengan 5 ditambah 1. Kenapa 5 ditambah 1? Kan R dikurang 1. Di sini satunya min 1. Pindah ke kanan jadi plus 1. R sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah C, 6. Kemudian kasus yang kedua, penelitian deskriptif pada 1000 siswa. Sampel minimal menurut Guy dan Deal adalah A50, B100, C150, D200, E300. Jawabannya 200. Pada pembahasannya, pada rumus Guy dan Deal, rumus sampel minimalnya paling kecil itu 10%. Jadi dapat dihitung 10% dikali populasinya kan 1000. Jadi 10% dikali 1000 sama dengan 200. Maka jawabannya adalah 200 siswa. Kemudian kasus yang ketiga, penelitian gizi melibatkan 3 variabel, asupan protein, asupan energi, dan IMT. Menurut aturan Rosschoe, berapa sampel minimal yang dibutuhkan? A10, B20, C30, D40, E50. Jawabannya 30. Pada pembahasan Rosschoe, sampel dikalikan minimal 30. Nah, pada kasus ini kan variabelnya 3. Jadi sampel minimalnya kan 10. Jadi 10 dikali jumlah variabelnya kan 3. Jadi 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi responden yang dibutuhkan itu minimal 30 responden. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada rumus-rumus penelitian. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.